Hai, Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang kusta. Yuk kita simak videonya sampai akhir. Di sini juga terdapat beberapa anggota kelompok, yaitu Andini Septiani, Meisha Tuharia, Fitri Nurjana, Santi Marani, dan Niken Sevia Pranata. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan jaringan syaraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Dengan mendapatkan diagnosis dan pengobatan dini, penyakit ini dapat disembuhkan dengan tepat dan mencegah kecacatan. Kusta pernah ditakuti sebagai salah satu penyakit yang sangat menular dan dapat menimbulkan masalah yang parah. Namun, sekarang ini diketahui jika penyakit ini tidak mudah menyebar dan pengobatan yang dilakukan dapat sangat efektif untuk mengatasinya. Akan tetapi, kerusakan syaraf dapat menyebabkan kelumpuhan dan buta jika seseorang tidak mendapatkan pengobatan. World Health Organization atau WHO mengklasifikasikan kusta dalam dua kelompok, yaitu Pauci basilar 1-5 lesi. Kusta jenis ini menyebabkan rasa bal yang jelas dan menyerang satu cabang syaraf. Yang kedua ada multibasilar, lesi lebih dari 5. Kusta multibasilar tak seperti Pauci basilar, rasa balnya tidak jelas dan menyerang banyak cabang syaraf. Penyebab kusta. Diketahui jika penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae atau M. leprae, jenis bakteri yang tumbuh dengan lambat. Penularan kusta bisa melalui kontak kulit yang lama dan erat dengan seseorang yang menghidapnya. Di samping itu, kusta juga bisa ditularkan lewat inhalasi alias menghirup udara pada saat pengidapnya bersin atau batuk. Alasannya, bakteri penyebab kusta dapat hidup beberapa hari dalam bentuk droplet di udara. Namun, sebenarnya penyakit kusta bukanlah penyakit yang mudah untuk menular. Perlu diketahui, jika penyakit ini memerlukan waktu inkubasi yang cukup lama, antara 40 hari sampai 40 tahun. Rata-rata, seseorang yang terserang bakteri ini membutuhkan 3-5 tahun setelah tertular sampai timbulnya gejala. Perlu diketahui juga, jika ibu hamil dengan penyakit kusta tidak dapat menularkannya kepada bayi yang belum lahir. Selain itu, gangguan ini juga dapat ditularkan melalui kontak seksual. Di slide yang selanjutnya ada gejala kusta. Kusta dapat memengaruhi kulit dan syaraf di luar otak dan sumsum tulang belakang, yang juga disebut syaraf perifer. Diketahui juga jika gejala dari penyakit ini dapat menyerang mata dan jaringan tipis yang melapisi hidung bagian dalam. Gejala utama kusta yaitu bercak perubahan warna menjadi lebih putih dan lesi di kulit berbentuk benjolan. Gejala ini tidak hilang setelah beberapa minggu atau lebih. Lesi pada kulit ini juga disertai gejala kebas pada bagian tersebut dan kelemahan otot. Kerusakan syaraf yang terjadi dapat menyebabkan seseorang kehilangan perasaan di lengan dan kaki, serta kelemahan pada otot. Semakin dini diagnosis dari gejala kusta terdeteksi, semakin cepat penanganan yang dilakukan agar tidak menimbulkan komplikasi berbahaya. Selain itu juga ada beberapa jenis kusta yang menimbulkan gejala berbeda dan dapat memengaruhi bagaimana cara mengobatinya, yaitu yang pertama ada tuberkuloid. Tuberkuloid adalah jenis kusta yang paling ringan. Orang dengan tipe ini hanya memiliki satu atau berbagai bercak datar berwarna pucat. Kusta Pauci basileri disingkat sebagai PB. Daerah kulit yang terkena bisa mati rasa karena kerusakan syaraf di bawahnya. Kusta tuberkuloid kurang menular dari jenis-jenis lainnya. Yang kedua ada lepromatosa. Lepromatosa adalah jenis kusta yang lebih parah. Pengidap kusta ini akan memiliki benjolan luas di kulit dan ruam. Kusta multibasiler mengalami mati rasa dan kelemahan otot. Selain itu, hidung, ginjal, dan organ reproduksi laki-laki juga dapat berpengaruh. Kusta lepromatosa lebih menular dari kusta tuberkuloid. Yang ketiga ada borderline. Pada tipe ini, seseorang memiliki gejala gabungan dari kusta, jenis tuberkuloid, dan jenis lepromatosa. Yang selanjutnya ada komplikasi kusta. Kusta yang tak ditangani dengan cepat dan efektif bisa menimbulkan berbagai komplikasi, yaitu yang pertama ada kebutaan atau glaukoma, yang kedua ada disfigurasi wajah termasuk pembengkakan permanen dan benjolan gagal ginjal, yang ketiga ada kelemahan otot yang mengarah ke tangan, yang keempat ada ketidakmampuan melunturkan kaki, yang kelima ada kerusakan permanen pada syaraf di luar otak dan sumsum tulang belakang, yang keenam ada cacat progresif atau kerusakan permanen pada bagian hidung, alis, atau jari kaki. Yang ketujuh ada
disfungsi ereksi dan kemandulan pada pria. Yang kedelapan, ada kerusakan permanen pada bagian dalam hidung dapat menyebabkan mimisan dan hidung tersumbat kronis. Selain itu, kerusakan pada syaraf juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan indera perasa yang berbahaya. Masalah ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan sakit dan terluka, terbakar, atau bahkan mengalami cedera pada bagian tubuh. Di slide yang terakhir ada pencegahan kusta. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kusta, yaitu dengan menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seseorang yang terinfeksi tetapi tidak diobati. Selain itu, hindari juga daerah yang mengalami endemik dari penyakit kusta. Pastikan juga untuk melakukan diagnosis dini jika mengalami gejala dari penyakit ini, dan segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah penularan pada orang lain. Sebab, sebelum ada vaksin yang dapat mencegah kusta agar tidak menyebabkan gangguan pada tubuh. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.